kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan sekaligus yang menjadi bekal bagi kita untuk melakukan pekerjaan satu hari ini dan aktivitas lain tertulis dalam Matius 15 ayat 18. Demikian dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan dan menjelaskan juga bahwa pertanyaan Petrus yang di ayat 11, yang pernyataan Yesus mengatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ini kalau kita baca awalnya adalah adanya perbincangan atau mungkin sedikit perdebatan antara orang Yahudi dengan melihat murid-murid Tuhan Yesus yang tidak membasuh tangannya sebelum makan. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi dalam kehidupan tradisi orang Yahudi menjadi sebuah kewajiban bagi seseorang untuk membasuh tangan sebelum dia memakan sesuatu. Karena apa? Jika dalam keadaan tangan yang kotor itu najis bagi mereka. Maka Tuhan Yesus mengingatkan dan mengecam hal itu. Bahkan ketika Petrus mempertanyakan di ayat 15, Petrus berkata, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang masuk ke dalam mulut itu bukan yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulutnya. Tentunya kalau kita memakan sesuatu atau memakan makanan, itu diolah di bagian perut, di bagian mulut, masuk ke dalam perut. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan di ayat ini, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tentu ya, karena memang kalau dalam realita kehidupan kita bahwa dengan tangan yang dibasuh atau tangan yang tidak dibasuh sebelum makan, maka sebetulnya ya tetap saja makanan itu masuk ke dalam perut dan kemudian diolah di dalam perut seperti itu. Dan kemudian sari-sari makanan itu berguna untuk kesehatan, berguna untuk tubuh kita. Tetapi sisa-sisa dari makanan yang sudah diolah itu akan dibuang ke jamban. Cuman efeknya adalah dengan tangan yang tidak dibasuh tentu berbeda dengan tangan yang dibasuh. Ada sterilnya. Ini menyangkut tentang kebersihan. Tetapi Tuhan Yesus mengecam, bahkan menekankan bahwa bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulutnya. Tentunya dalam hal ini Tuhan Yesus mau menegur tentang bagaimana orang-orang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Mulutnya yang lancang, lantam, tajam, menikam, menghanyutkan, bahkan bisa membunuh orang. Karena apa? Perkataan yang najis, perkataan-perkataan bohong. Maka Tuhan Yesus mengatakan di ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi Tuhan Yesus katakan yang keluar dari mulut itu adalah yang dari hati. Maka dari hati itu yang dilakukan dan yang direncanakan, itulah yang menajiskan orang. Terlebih menjerumuskan orang ke dalam dosa-dosa kejahatan. Inilah yang menajiskan orang, yang diajarkan dan yang diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam hal ini. Maka dengan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik
untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Maka sebagai umat Kristen, biarlah kita sebagai umat pilihan Tuhan senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik itu, kata-kata yang penuh dengan pujian, rasa syukur, yang membangun, membawa persekutuan yang lebih baik kepada orang, yang boleh menyejukkan hati orang ketika kita mengatakan sesuatu yang benar. Maka dengan itu, biarlah hati kita, mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.